Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di video pembelajaran bersama Himapet. Oke teman-teman, kali ini kita akan sama-sama belajar tentang perhitungan statistik menggunakan aplikasi SPSS. Oke, jadi pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari tentang uji linier sederhana. Oke. Di sini apa sih tujuan dari uji regresi linier sederhana? Jadi tujuannya adalah untuk menguji pengaruh dari suatu variabel bebas terhadap variabel terikat. Bagi yang belum tahu, variabel bebas itu bisa dikatakan sebagai variabel yang mempengaruhi. Nah, yang variabel terikatnya adalah variabel yang dipengaruhi. Oke. Dasar pengambilan keputusan. Nah, ini bagian penting nih. Itu dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan nilai probabilitas 0,05. Jika nilai signifikansinya itu lebih kecil dari angka probabilitas yaitu 0,05, artinya variabel X, variabel bebasnya, berpengaruh terhadap variabel Y. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, artinya variabel X itu tidak berpengaruh terhadap variabel Y. Oke, langsung saja kita ke contohnya aja. Di sini saya mengambil contoh suhu dan RH atau kelembapan. Nah, yang ditujukan tadi kan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Di sini saya mengambil variabel bebasnya adalah suhu dan variabel terikatnya adalah RH atau kelembapan. Jadi di uji regresi sederhana ini kita akan mencari tahu nih, ada nggak sih pengaruh suhu terhadap RH? Oke, jadi kita langsung saja copy data yang sudah ada, kita ke SPSS. Nah, sini kita pastikan udah ke data view, kemudian kita paste saja di sini langsung. Oke, sudah ada data yang masuk, kita ke variabel view dulu. Nah, di sini ada label nih. Label itu berfungsi untuk memberi judul, memberi nama dari kolom tadi. Nah, karena tadi kan labelnya ada dua, kolomnya ada dua. Yang kolom pertama tadi kan suhu. Nah, jadi kita di sini ketikkan suhu. Kemudian kolom yang kedua adalah RH. Jadi kita di sini ketik RH. Nah, sini jangan lupa juga tadi kan ada dua variabel kan, variabel X sama variabel Y. Nah, di sini kita ubah juga yang suhu tadi kan variabel bebasnya, kita beri nama variabel X. Kita ketik X di sini. Dan untuk RH-nya, kelembapannya itu adalah variabel Y-nya. Kita ketik Y di sini. Oke. Nah, setelah selesai, kita langsung saja ke menu Analyze. Nah, di sini banyak sekali menu-menu untuk perhitungan statistik yang lainnya. Tapi karena kita belajar regresi linear, maka kita lihat menu regresi. Nah, di sini menu regresi. Kemudian kita ke linear. Langsung saja. Oke. Nah, sudah ada menu seperti ini. Hal yang pertama yang dilakukan adalah kita masukkan atau pindahkan ini ke kolomnya masing-masing. Yang tadi yang X
itu variabel bebasnya ya. Variabel bebas. Jadi kita masukin ke independennya. X ke independen. X ke independen. Nah, untuk Y, variabel kelembapannya kita masukin ke dependennya. Variabel terikat yang dipengaruhi. Independen atau X yang mempengaruhi, dependen atau Y yang dipengaruhi. Oke, kalau udah kayak gini, langsung aja klik oke. Nah, jadi teman-teman bisa lihat di sini sudah ada keluar outputnya langsung. Di sini ada beberapa menu. Nih. Oke, sekarang kita akan membahas tentang bagaimana cara interpretasinya. Atau gimana cara kita jelasinnya nih di antara tabel-tabel yang keluar dari hasil regresi yang telah kita lakukan tadi. Oke. Di sini ada 1, 2, 3, 4 tabel. Untuk tabel yang pertama kita tidak perlu fokus di sini karena ini hanya menerangkan tentang metode atau cara yang dilakukan, yaitu dengan metode enter. Nah, sekarang kita fokus ke 3 ini nih. Model summary, ANOVA atau analysis of variance, analisis ragam, sama koefisien. Nah, kita fokus di sini. Oke. Kita lihat sini biar jelas. Saya sudah ubah di sini juga. Oke, yang pertama kita fokus ke model summary. Di sini kita fokusnya ke 2 kolom ini. R sama R square. Oke. Kita fokus ke sini saja yang di model summary. Dari tabel ini itu ada namanya R. R itu merupakan nilai korelasi atau hubungan. Nah, di sini nilainya itu sebesar 0,950. Jadi artinya hubungan antara variabel X dengan variabel Y, hubungan antara suhu sama kelembapan itu nilai hubungannya itu 0,95, artinya sangat kuat. Nah, bagi yang belum tahu, nilai korelasi itu punya range, punya skala. Dia itu antara 0 sampai 1. Yang mendekati 1 itu hubungannya atau korelasinya sangat kuat. Kalau yang mendekati 0 berarti itu sangat lemah. Tuh. Kita R-nya korelasinya, hubungannya berarti di sini 0,95 jadi sangat kuat. Kemudian sini ada R square atau bisa dibilang koefisien determinasi. Nah, nilainya sebesar 0,903. Apa sih interpretasinya? Interpretasinya atau penjelasannya adalah berapa besarnya pengaruh dari suhu ini terhadap variabel RH-nya, kelembapannya. Jadi nilainya tadi kan 0,903. Jadi besarnya pengaruh suhu terhadap kelembapan adalah 90,3%. Oke, jadi R tadi adalah hubungan. Kalau R square itu besarnya pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Besarnya pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Oke, selanjutnya adalah ANOVA ya teman-teman. ANOVA, Analysis of Variance, analisis ragam. Oke, di sini ada hasil dari tabel itu adalah F hitung dengan nilai signifikansi. Nah, F hitungnya ada 120,865 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,00. Ingat tadi yang pengambilan keputusannya, jika nilai signifikansinya lebih kecil daripada nilai probabilitas 0,05, artinya
terdapat pengaruh, berarti kan ada pengaruh kalau signifikansinya tadi lebih kecil. Terdapat pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Jadi model regresi itu dapat dipakai untuk memprediksi variabel RH-nya, variabel Y-nya. Tuh. Jadi di sini kita lihat nilai signifikansinya lebih kecil. Jadi artinya adalah terdapat pengaruh. Berarti H0-nya diterima. Berarti bisa dipakai model regresinya. Oke, selanjutnya kita ke koefisien. Di koefisien kita fokus ke kolom yang pertama. Kolom pertama saja di sini. Nah, dilihat dari nilai konstannya itu sebesar 127,272. Sedangkan nilai suhu sebesar minus 2,060. Sehingga didapat persamaan regresi, yaitu dia teman-teman regresi itu punya persamaan, dan persamaannya dapat ditulis dengan Y sama dengan A plus BX. Oke, Y sama dengan A plus BX. Nah, di sini konstan merupakan A-nya, dan nilai B atau koefisien regresinya itu punyanya suhu. Jadi ini rumusnya Y sama dengan A plus BX. Y sama dengan A konstan plus BX. Oke. Jadi bisa dimasukkan Y-nya sama dengan 127,272 plus minus min 2,06 X. Nah, persamaan di atas itu bisa diartikan atau diinterpretasikan konstantanya dengan nilai 127,272 ini berarti mengandung arti bahwa nilai konsisten dari variabel RH-nya, dari variabel Y-nya itu sebesar 127,272. Nah, untuk koefisien regresi X-nya tadi sebesar minus 2,060. Jadi, hal ini menyatakan bahwa setiap penambahan 1% nilai suhu, 1% nilai X-nya, maka nilai RH, nilai kelembapannya bertambah sebesar minus 2,06. Maka nilai kelembapan, nilai Y-nya itu bertambah sebesar minus 2,06. Jadi koefisien regresi ini kan negatif. Jadi tandanya adalah bahwa arah pengaruh variabel X terhadap Y, arah pengaruh variabel X terhadap Y adalah negatif. Jadi nanti kalau dibuat kurva, dia bentuknya akan turun karena tadi ini pengaruhnya tuh negatif. Jadi dan nanti kalau buat kurva dia bakal turun. Nah, udah selesai pembelajaran kita hari ini tentang uji linier sederhana menggunakan SPSS. Oke, bagi teman-teman mungkin yang kurang paham, bisa kita diskusikan bersama-sama. Bisa nanti kita bahas sama-sama, kita belajar lagi sama-sama. Sekian pembelajaran kali ini yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Nantikan video pembelajaran bersama Himapet yang lainnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.